Ini juga Y-nya di sini 0. Berarti 0 tambah di sini X-nya 1. Berarti 0 tambah 2 yaitu 2. Nah, makanya simbolnya tulis M2 gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di baris yang keempat itu Y-nya 1. Berarti 1, X-nya juga 1. Berarti 2 ya. Berarti 1 tambah 2 kita dapat simbolnya adalah M3 gitu. Ini untuk yang min term atau sum of product. Nah, kalau teman-teman ngelihat untuk max term itu agak beda nih teman-teman. Kalau SOP itu ngelihatnya Y-nya sama dengan 1 ya. Y aksen Y dan X itu tidak akan menjadi aksen kalau nilainya 1. Nah, kalau yang POS atau product of sum, Y dan X dan Y itu akan menjadi X dan Y itu akan ditulis tanpa aksen kalau nilainya 0 ya. Kalau nilai ininya 0 tuh. Jadi teman-teman perhatikan, ini ketika X-nya 0, ininya X-nya aksen. Tapi ketika X-nya 0 untuk max term ininya term untuk X-nya tanpa aksen ya. Dibedain. Ini 0, ini nggak ada aksennya, 0 nggak ada aksen. Tuh. Jadi untuk POS positifnya itu untuk angka 0, untuk SOP positifnya angka 1 gitu. Kita bayangin negasi atau ada aksen itu adalah positif lah. Tanpa aksen itu yang ada aksen itu adalah negatif, yang nggak ada aksen itu berarti positif. Jadi SOP itu positifnya di 1, angka 1, POS positifnya di angka 0 gitu. Ini juga sama untuk max term. Kalau teman-teman perhatikan ya, term X plus Y. X plus Y itu didapatkan ketika tabel X-nya itu adalah 0, Y-nya juga 0 ya. Jadi di sini X plus Y. Nah, kenapa plus? Ingat POS itu adalah product of sum. Jadi perkalian antara penjumlahan, perkalian dari penjumlahan. Tapi yang teman-teman perlu lihat di sini sebelum masuk ke real product of sum-nya, itu teman-teman ngelihat bagaimana cara menulisnya ya. Ini sama aja, jadi ketika ininya 0, Y-nya 0, X-nya juga 0. Makanya M besar 0 di sini. Nah, terus ketika X-nya 0, Y-nya 1, jadi Y-nya ada aksennya kan? Oke. Y-nya 1, ya ada aksennya Y-nya. Terus berarti dia masuknya ke simbol M1 karena Y itu akan menyumbangkan angka 1 ya. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan di yang keempat, ini X-nya 1, Y-nya 1 nih teman-teman. Berarti secara term ya, itu dia akan ada aksennya dua-duanya kan. Terus secara simbol, itu akan ditambahkan. Karena dia aktif ketika ada angka 1 aja, berarti Y-nya itu 1, X-nya adalah 2. 1 tambah 2, M-nya adalah 3 gitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum paham untuk menjelaskan atau membaca ini, silakan diputar lagi ya materinya sampai teman-teman paham apa yang saya maksud gitu. Tapi intinya teman-teman perlu tahu bahwasanya untuk SOP itu akan positif, maksudnya tanpa aksen di dalam termnya. Itu ketika di dalam tabelnya itu adalah angka 1 gitu untuk kolomnya. Tapi kalau untuk POS itu akan positif ketika X dan Y-nya adalah 0. Sekarang kita akan lebih dalam lagi, dimana sekarang variabelnya ada 3 nih, dan ada 3 variabel. Nah, untuk 3 variabel itu kita cara menulis simbolnya nanti ya, angka di dalam simbol itu Z-nya itu akan menjadi 1, Y itu akan aktif, jika aktif akan menjadi 2, X itu akan menjadi 4 teman-teman. Ini urutannya aja karena sistem bilangan biner dan ada 3 kolom ini akan berhubung sama bilangan kuadrat ya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ya, di sini kan ini adalah SOP ya, min term itu SOP. SOP itu ketika X, Y dan Z-nya adalah angka 1. Nah, ketika dia angka 1, dia pasti nggak ada aksen ya. Tidak ada aksen. Aksen itu negasi ya, atau negasi. Terus kalau product of sum itu X, Y, Z-nya ketika dia 0 ya. Ketika dia 0 dia bakalan positif. Positif itu maksudnya tidak ada aksen atau negasi. SOP itu sum of product. Kalau POS adalah product of sum. Nah, yang teman-teman perlu bataskan coba ya kita ngelihat di baris yang pertama.
baris yang pertama X, Y, Z-nya sama-sama 0 semua nih. Makanya termnya, ingat kalau SOP itu X, Y, Z akan bernilai X, Y, Z tanpa aksen. Itu kalau nilainya 1. Ini kan 0 semua, berarti termnya ada aksennya semua. Nah, karena dia 0 semua, kita jumlahkan aja. Berarti 0 tambah 0 tambah 0 gitu ya. Jadinya M0. Karena sumbangsihnya 0 nih. Sumbangsihnya 0. Sejatinya 0 dikali 1, 0 kali 2, 0 kali 4 dijumlahin semua. Jadinya simbolnya 0 ya. M0.